Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad dari Universitas Respati Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit penyuluhan tentang bahaya merokok. Merokok merupakan aktivitas yang berdampak merugikan bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Yang saya tahu dari survei terbaru itu, perokok di Indonesia ini laki-laki sekitar 95%. Sudah tinggi sekali ya. Hanya 5% laki-laki di Indonesia yang tidak merokok. Tapi penyuluhan ini bukan hanya untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk anak di bawah umur juga harus tahu bahwa rokok itu bahaya. Di dalam kandungan rokok itu ada 4.000 jenis bahan kimia yang berbahaya loh bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Merokok mungkin hal biasa ya bagi sebagian orang karena bisa menjadikan hidupnya itu lebih semangat. Ada juga karena ingin terlihat keren di hadapan teman-teman dan orang sekitarnya. Sedangkan sebagian beranggapan bahwa kalau tidak merokok hidupnya akan terasa kurang enak dan mulutnya akan terasa kecut atau asam. Tapi mereka tidak tahu apa sebenarnya bahaya dari merokok untuk kesehatan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Aktivitas merokok bisa merusak kesehatan, dan untuk yang menghisap asap rokok atau perokok pasif mempunyai risiko terkena penyakit yang sama. Tuh, udah ngerokok terus bikin rugi orang sekitar juga. Ayolah kita berhentilah. Kita kurangi persentase tersebut yang 95% itu. Untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Dan tahukah Anda bahaya merokok bagi kesehatan? Beberapa penyakit berbahaya yang disebabkan oleh rokok, di antaranya ada penyakit paru-paru. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, sehingga menyebabkan paru-paru ini mengalami radang, bronkitis atau pneumonia. Maka sebaiknya sebelum hal itu terjadi, lebih baik berhenti merokok dari sekarang juga. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Dengan demikian, sebelum terjadinya penyakit bahaya tersebut, sebaiknya cegah dengan berhenti merokok. Selain penyakit paru-paru, ada juga penyakit impotensi dan organ reproduksi. Waduh. Efek bahaya merokok bagi kesehatan lainnya adalah bisa mengakibatkan impotensi. Kasus seperti ini sudah banyak dialami oleh para perokok, sebab kandungan bahan kimia yang sifatnya beracun bisa mengurangi reproduksi sperma pada pria. Bukan hanya itu saja, pada pria juga bisa terjadi kanker di bagian testis. Terus sebelum hal itu terjadi, maka kurangilah secara perlahan konsumsi rokok kalian semua, terutama untuk usia remaja nih, karena efek bahaya merokok bagi kesehatan remaja yang bisa menyebabkan resiko tidak memiliki keturunan. Tuh, rugi banget ya, dari remaja merokok terus gak bisa memiliki keturunan. Sedangkan pada wanita yang merokok, efek dari rokok juga bisa mengurangi tingkat kesuburan wanita. Waduh, bahaya banget ya rokok ya teman-teman semua. Lalu ada juga penyakit lambung. Hal yang terlihat sepele ketika menghisap rokok adalah aktivitas otot di bawah kerongkongan semakin meningkat. Otot sekitar saluran pernafasan bagian bawah akan melemah secara perlahan sehingga proses pencernaan menjadi terhambat. Bahaya merokok bagi kesehatan juga bisa dirasakan sampai ke lambung, karena asap rokok yang masuk ke sistem pencernaan akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Ditambah lagi kalau sambil ngopi, makin parah deh tuh lambung.
Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin akan menjadi penyakit yang lebih kronis seperti tukak lambung yang lebih sulit diobati. Tentu, jika Anda sudah mengetahui risiko ini, kesadaran untuk berhenti merokok bisa semakin tinggi. Lalu bisa juga ada risiko stroke. Pada perokok aktif bisa saja menderita serangan stroke karena efek samping rokok bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Ketika pelemahan tersebut terjadi dan ketika pembuluh darah terhambat, bisa menyebabkan serangan radang di otak. Hal itulah yang bisa berisiko terjadi stroke meskipun orang tersebut tidak ada latar belakang darah tinggi atau penyakit penyebab stroke lainnya. Penyebab stroke tersebut bersumber dari kandungan kimia berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, dan gas oksidan yang terkandung dalam rokok, sehingga bahaya merokok bagi kesehatan dapat menyebabkan stroke. Hampir 505 terjadi pada seorang perokok aktif dibanding bukan perokok. Setelah tadi saya menjelaskan bahaya merokok, lebih afdol lagi kalau saya memberikan tips berhenti merokok. Mungkin yang pertama, motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua, berhenti merokok seketika. Jadi kita hari ini merokok, besok langsung berhenti total. Mungkin kelihatan lebih sulit ya. Dan bisa juga melakukan pengurangan jumlah rokok. Misalkan kita hari ini kita menghisap 5 batang, mungkin besok kita bisa menghisap 3 batang, dan seterusnya kita bisa mengurangi. Lalu kita kenali waktu dan situasi di mana kita semua paling sering merokok. Misalkan kita merokok sehabis makan, mungkin bisa kita ganti dengan makan buah atau makan dessert yang manis-manis. Lalu tahan keinginan merokok dengan menundanya atau dengan mencari aktivitas lain seperti mungkin motong-motong rumput atau membersihkan halaman rumah. Terus kita juga harus berolahraga secara teratur. Ya, kita lari sore atau lari pagi juga sudah bagus untuk bisa berhenti merokok. Karena kalau kita masih merokok terus kita lari pagi atau lari sore, kita mungkin akan terasa lebih ngap ya saudara-saudara. Ya, jadi kita akan bisa berhenti merokok tuh. Atau dengan cara naik gunung yang perokok bisa lebih ngap kalau naik gunung. Lalu minta dukungan dari keluarga dan sahabat atau support lah, bilang, bro, gue mau berhenti ngerokok, tolong bantu gue ya, kayak gitu. Lalu bisa juga kita konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan. Udara yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok merupakan hak asasi bagi setiap orang, sehingga diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan dari berbagai pihak untuk membiasakan pola hidup sehat. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Walau singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.